Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan seluruh kegiatan kita pada satu hari ini, ada baiknya kita mau dikenyangkan oleh firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami dan menerima pagi yang hari yang indah yang Tuhan titipkan untuk kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau melakukan seluruh kegiatan kami, tapi kami mau dikenyangkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, kami boleh berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Sabtu tertulis di Mazmur 25 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ini adalah doa mohon ampun dan perlindungan pemazmur Daud kepada Allah. Dalam doa pemazmur sadar akan ketidakmampuannya melawan musuh-musuhnya, serta dia sadar akan dosa-dosa muda yang dia lakukan semasa mudanya. Karena itu dalam doa mohon ampun dan perlindungan pemazmur Daud kepada Allah, maka pada saat ini Allah memberikan suatu teguran atau mungkin sekali penyesalan yang dihadapi pemazmur Daud dalam hidupnya. Apapun yang kita hadapi, semua di tengah-tengah kehidupan kita, itu bukan karena kebaikan, tetapi karena hanya rahmat dan kasih setia Allah yang memperbolehkan kita untuk menerima ampun dan menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Itu yang dialami oleh pemazmur Daud ketika dia memohon kepada Allah dan ketika dia berlindung kepada Allah atas segala dosa-dosa yang dia perbuat. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya belas kasihan Tuhan menolong pemazmur sehingga luput dari hukumnya. Bukan hanya belas kasihan, tetapi karena bimbingan Tuhan, dia mengharapkan, yaitu ketika sepanjang hari dia dibimbing oleh Tuhan, sehingga dia boleh minta ampun kepada Tuhan. Pemazmur adalah orang yang beriman. Akibat dosa dan kesalahan yang dia lakukan, demikianlah dia bisa memohon dan meminta ampun kepada Tuhan, supaya setiap apa yang dia kerjakan di tengah-tengah kehidupannya bercermin hanya kepada Tuhan. Pemazmur Daud juga mengatakan bahwa dalam ratapan dan dalam doanya kepada Tuhan, dia minta ampun supaya dibukakan kepadanya jalan kehidupan yang dia mengangkat wajahnya dan juga mengangkat jiwanya hanya kepada Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita perbuat, ketika kita boleh mohon ampun kepada Tuhan dalam doa kita, dalam segala kesalahan yang kita lakukan dalam masa-masa muda yang kita kerjakan, tapi kita mau memandang kepada Tuhan karena
belas kasihan-Nya kita bisa lepas dari dosa. Jika Allah memperhitungkan dosa-dosa kita, maka kita akan rapuh. Jika Allah memperhitungkan segala pelanggaran yang kita lakukan, maka kita seperti kayu yang lapuk dan seperti kain yang dimakan oleh nyengat. Oleh karena itu pemazmur memohon agar kiranya Allah dengan menerima rahmat yang daripada Tuhan Allah melalukan segala dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh pemazmur Daud. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur menyadari bahwa banyak kesalahan yang dia perbuat pada masa hidupnya, terutama pada masa mudanya, pada saat menghadapi pergumulan hidup dan kesesakan, bahkan ancaman-ancaman yang dihadapi dari musuh-musuh pemazmur Daud. Karena itu setiap saat kita mau menerima pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena setiap saat ada musuh yang menyerang kita, ada iblis yang menyerang kita. Ketika kita kuat meminta, mohon kepada Tuhan supaya kita dijauhkan dari ancaman, dijauhkan dari segala musuh-musuh yang menghadang kita, maka Tuhan akan menjaga dan memberikan kepada kita penyertaan-Nya. Karena Allah juga berjanji akan memberikan kepada kita kekuatan. Ketika kita merasa kita sendiri, Allah akan memberikan kepada kita kekuatan ketika kita tidak berdaya di tengah-tengah hidup kita. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan Allah yang dia andalkan. Daud dalam doanya sadar tidak mampu di tengah-tengah kehidupannya, tetapi karena dia memohon kepada Tuhan, maka dia kuat, maka dia mampu menghadapi. Daud tidak akan dipermalukan oleh Tuhan karena dia merasa dia adalah orang yang bersalah dan memohon ampun kepada Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus memohon ampun kepada Tuhan, memohon atas segala yang kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga apa yang kita perbuat mampu kita ingat, yaitu kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kasih setia Tuhan yang selalu kita ingat siang dan malam, setiap saat. Pendampingan Tuhan yang kita rasakan di sepanjang hidup kita, apalagi di masa-masa pandemi ini. Pendampingan Tuhan, kasih setia Tuhan yang kita rasakan sehingga kita mampu melewati segala ancaman atau juga tantangan yang mungkin sekali mampu membuat kita rapuh. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan kuat, karena dosa-dosa yang kita lakukan di masa muda kita, pelanggaran-pelanggaran yang kita perbuat di masa-masa muda kita, jangan lagi diingat oleh Tuhan, tetapi kasih setia-Nya yang menyertai kita, karena dosa kita telah diampuni di tengah-tengah hidup kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima kuasa Tuhan supaya kita boleh berjalan bersama dengan firman-Nya, dengan kebaikan-Nya di tengah-tengah hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk kebaikan-Mu, sehingga dosa-dosa kami pada masa muda, pelanggaran-pelanggaran kami, boleh Tuhan lalukan itu. Seperti pemazmur Daud yang meminta ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran yang dia lakukan. Belas kasihan-Mu Tuhan yang kami rasakan di tengah-tengah hidup kami, sehingga kami boleh melalui segala perjalanan, tantangan, ancaman yang menghadang kami. Berkati kami Tuhan seluruhnya. Berkati jemaat-Mu dalam setiap kegiatan mereka. Engkau memberikan kecukupan dalam kehidupan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang menderita Engkau hibur, yang berkekurangan Engkau cukupkan ya Bapa. Kami mohon pertolongan-Mu bagi setiap jemaat-Mu di dalam kegiatan mereka masing-masing.
Berkatilah kami satu hari ini. Kemanapun kami melangkah, Tuhan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau, dan ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu.